Ya, kali ini saya akan membahas bedah program lagi. Ini program Capres nomor urut 2 ya, di mana beliau akan menggagas ide program yang namanya KIS Lansia. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuknya? Ataukah sama dengan KIS BPJS yang sudah-sudah atau berbeda nih? Kita tunggu next nanti di debat Capres Cawapres 2024 mendatang kira-kira seperti apa. Tapi kalau wacana saya nih, kira-kira nih kalau misalkan bentuknya KIS Lansia itu berupa kartu ya, atau kartu BPJS lagi tapi bentuknya KIS ya. KIS kan berarti BPJS untuk lansia. Nah, ini bentuknya seperti apa dan prosesnya bagaimana dan siapa aja yang dapat ya. Ini memang programnya menurut saya bagus ya. Tapi kita telusurin dulu nantinya seperti apa prosesnya, pengajuannya tuh seperti apa, gampang nggak, rumit nggak untuk lansia-lansia yang seperti apa yang berhak mendapatkan KIS lansia ini. Kalau yang sudah-sudah BPJS ya, BPJS Kesehatan untuk lansia itu sulit ya. Menurut saya tuh mengajukannya tuh sulit. Kalaupun nggak sulit, kalau lewat perangkat-perangkat desa seperti apalah ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri. Pokoknya tuh lewat tangan kedua atau ketiga itu, lewat perantara lain, nggak langsung terjun ke lansianya itu sendiri, itu agak sulit ya. Maksudnya tuh gini, kalau lewat tangan dua, tangan tiga, nanti dia mesti yang sudah-sudah ini ya, yang sudah terjadi, dan ini bukan rahasia umum lagi, ini seperti udah kayak adat budaya, adat istiadat ya, di kalangan sosial, di kalangan rakyat yang saya lihat itu ya. Kalau pembagian sembako atau pembagian bahkan uang tunai, bahkan apalagi KIS yang itu ya, pasti pejabat-pejabat tertentu, saya nggak menyimpulkan semua pejabat itu kayak begitu, tapi ini pasti ada aja ya, pasti ada aja antara satu, dua, atau tiga lah ya, pasti di tempat kalian apa sama atau beda di sama tempat saya ya. Saya melihat sendiri, pasti yang diutamain itu saudaranya dulu ya, terus temannya dulu lah, tetangganya lah, CS-nya lah, bestinya lah ya, kalau bahasa sekarang itu namanya besti gitu ya kan. Nah, jadi seharusnya lansia yang berhak itu dapat, malah nggak mendapatkan fasilitas negara yang itu ya. Negara memfasilitasi lansia seperti program yang Bapak gaungkan tadi, tapi kalau misalkan lewat kebanyakan perantara, kebanyakan tangan, itu saya jamin deh nggak tepat sasaran. Tapi kalau Bapak terjun sendiri ya, caranya menangani sendiri langsung, programnya langsung satu tujuan, satu titik, itu lansia. Nah, itu mungkin bisa tepat sasaran, dan harus bagaimana lewatnya prosesnya itu tidak. Kalau BPJS kalau KIS ya, KIS lansia itu berupa kesehatan kah atau apa bentuknya, kita masih bertanda tanya ya, seperti apa nih kira-kira ya. Nanti jangan sampai pas debat capres mendatang ternyata KIS-nya itu sama yang sudah terbuat yang sekarang, cuma bisa buat kesehatan gitu ya, atau uang tunai ini udah ada, ini program yang sudah ada Bapak Jokowi. Tapi kalau mau nambahin lagi program dari KIS lansia ini, yang menurut saya nih, pendapat saya pribadi ini nggak masuk program ke beliau, tapi ini sesuai yang dibutuhkan para lansia saat ini, dan di lingkungan manapun saya rasa tuh memang butuh KIS ya, atau kartu ya seperti ini, fasilitas lah namanya ya, fasilitas negara yang dikasih ke lansia seperti ini. Menyasar untuk lansia-lansia yang paling utama dan paling penting sekali, itu lansia yang tidak punya siapa-siapa.
lansia yang tidak punya anak, sanak saudara, bahkan bisa dikatakan dia memang sebatang kara gitu. Lansia yang bener-bener sendirian, nggak ada yang meduliin, dan dia tinggal di panti jompo aja, maaf ya. Panti jompo itu tidak mau. Nah, kita bingung ya kan, kita bingung nih menyikapinya. Kita sebagai tetangga mau bantu, kita juga pas-pasan nih ya kan, contoh. Nah, ini lansia-lansia seperti ini yang harus bahkan wajib hukumnya itu dirangkul sama pemerintah, ditanggung sama negara. Lansia yang sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya sanak saudara, ya kan, dia mengandalkan belas kasihan dari tetangga. Iya, kalau tetangganya banyak bergelimang harta, bergelimang harta itu tidak masalah ya kan. Tapi kalau pas-pasan, apa nggak sama-sama menangis, sama-sama menitiskan air mata ya, sedih gitu loh, mau bantu tapi nggak bisa. Nah, lansia-lansia seperti ini yang berhak mendapatkan program dari Bapak tadi nih ya, dirujuk program KIS Lansia yang dimaksud Bapak Gibran tadi nih, cocok banget, pas banget dan tepat banget untuk lansia yang sebatang kara. Jadi ini untuk mengantisipasi lansia yang terbuang ya, lansia yang telantar ya, terus lansia yang jadi maaf nih pemulung ya, yang jadi ngambil-ngambil barang bekas demi sesuap nasi. Ini yang harus udah saya semoga nanti Pilpres ya mendatang 2024 itu semoga mengangkat, itu doa saya pribadi, mengangkat derajat mereka ya yang masih mengais rezekinya lewat ngambil barang-barang bekas di tempat sampah, mengorek-ngorek gitu ya. Iya, kalau dia dapat botol bekasnya, kalau nggak dapat apa-apa malah tangannya kotor, kuman, bakteri, nanti untuk makan jadinya penyakit ya kan. Bukannya di usia senja, di usia tua itu hidup enak, makmur, tinggal ibadah aja, ini masih mikirin sesuap nasi. Itu yang kadang saya tuh melihat di sekeliling saya, di depan mata saya itu terenyuh. Mau bantu tapi nggak bisa, bagaimana caranya? Ya udah, cuman berdoa aja dulu lah, semoga next presiden ke depannya bisa mengangkat mereka, para lansia yang telantar, para lansia yang terbuang ya, dan para lansia yang masih mencari nafkah, kesusahan, harus mencari di tempat kayak sampah gitulah ya, mencari botol bekas untuk dijual, untuk dimakan ya. Ini khusus para lansia aja nih ya yang dapat KIS Lansia tadi. Nah, untuk ini panjang prosesnya, panjang penggambarannya, dan penjelasan yang saya jelaskan itu sangat panjang ya. Prosesnya tuh bagaimana, caranya bagaimana biar tepat sasaran. Kalau menurut saya ini tidak perlu itu berupa kartu ataupun ini, apalagi itu si lansia untuk mengurus kartu itu sendiri gitu, nggak perlu. Soalnya apa, lansia itu udah tua, udah renta, udah senja ya, tenaga juga nggak sekuat orang muda ya. Jadi permudahkanlah ya. Tapi kalau sekedar pergi diantar nggak apa-apa, itu kan masih bisa. Contohnya nih, Bapak keluarin program KIS Lansia. Nah, menurut saya efektifnya itu lewat perbankan saja. Jadi kayak semacam dana pensiun. Nah, lansia-lansia yang tepat dan berhak menerima KIS Lansia tadi Bapak, program Bapak itu didata ya, data dan ngambil dananya, KIS Lansianya itu berupa uang tunai ataupun sembako, ataupun kalaupun nggak uang tunai diganti dengan kebutuhan sehari-hari itu ya, kebutuhan sehari-hari sembako. Nah, paket-paket sembako tuh dipaketin kebutuhan selama sebulan full. Nah, lansia itu sendiri tuh mengambil di mana? Jangan lewat perantara kedua ketiga ya, jangan lewat perantara kedua ketiga. Ngambilnya terus di mana? Bapak punya negara
negara punya bank, perbankan banyak ya, yang BUMN ya. Contoh, saya kasih contoh BRI. BRI pasti ada di mana-mana, di pelosok desa pasti ada ya kan. Kecuali BNI gitu pasti adanya di kota, di tengah kota itu agak jauh. Tapi kalau BRI saya rasa di setiap desa itu pasti ada. Pasti saya udah telusurin dan saya melihat banyak BRI ada di desa-desa. Nah, Bapak caranya itu lewat BRI. Nah, BRI yang menyediakan semua fasilitas untuk KIS lansia tadi. Jadi tidak usah melewati perangkat kebanyakan perangkat yang ada tuh nggak nyampe ya. Ini bukannya saya suudzon ataupun saya bernegatif thinking ya, tapi ini kenyataan, bro. Ini kenyataan real yang terjadi saat ini, bahkan kemarin-kemarin lah ya. Jadi untuk pembelajaran pengalaman yang kemarin itu harusnya jadi pembelajaran saat ini, dan kedepannya itu harus dikerjakan, harus yang lebih baik lagi. Nah, itu yang dinamakan program. Itu yang dinamakan programnya. Nah, realitanya, tindakannya itu hasil dari program yang Bapak gaungkan. Nah, menurut saya tuh seperti ini. Jadi Bapak kerjasama sama BRI ya, BUMN itu sediakan semua fasilitas ya, berupa kebutuhan sembako, bahkan nanti kalau misalkan kan kalau lansia kan rentan dengan pegel atau sakit lah ya, badannya nggak enak gitu ya. Nah, P3K, sediakan P3K, semuanya kebutuhan lansia itu sendiri itu dicatat ya, dirinci apa aja yang dibutuhin. Nah, Bapak lempar ke BRI nih, jedes. Jadi Bapak dananya yang buat harusnya tadi KIS lansia tadi lewat perangkat, kebanyakan perangkat, satu aja langsung lewat BUMN, lewat BRI udah cetes. Nah, nanti lansia yang mendapat haknya masing-masing tinggal ngambil di BRI terdekat. Lansia itu diwakilin, nggak apa-apa, tetangga nggak apa-apa, yang kenal nggak apa-apa, boleh asalkan membawa surat-surat yang mendukung kalau itu memang tetangganya. Nah, kayak saya rasa seperti itu tuh program, jelasnya, rincinya, panjangnya. Yang dimaksud itu KIS lansia Bapak itu lebih tepatnya tadi pendapat saya gitu. Tapi nanti balik lagi ke program Bapak sendiri, nanti bagaimana tinggal tunggu debat capres cawapres mendatang ya. Kalau dihafalin dari sekarang biar nanti debat capres dan cawapres itu nggak perlu membaca teks yang banyak banget ya. Membaca teks seperti membaca anak saya lihat kalau debat capres cawapres yang sudah ya, kalau membawa teks itu saya inget zaman saya kecil, setiap upacara membaca undang-undang, setelah selesai tutup lagi, udah taruh di sekolah. Nah, begitulah maknanya. Makna sejatinya itu kenapa setelah membaca program-program yang dia gaungkan tapi lupa setelah jadi, itu ya karena cuman sekedar membaca, menghafal, membaca nyangkut di otak dan pikiran saja. Setelah acara tutup, udah kembali lagi, ya udah hilang apa yang tadi diinginkan, apa yang tadi digaungkan program, kamu udah lupa semua, udah nggak bakal dijalankan. Itu udah real dan fakta ya. Kalaupun dijalankan itu ya 1, 2, 3 itu mungkin yang nomor urut pertama, yang paling atas, jadi masih ingat ya, di akal pikiran masih ingat, jadi masih hafal banget, jadi dijalankan. Kalau yang nomor sekian, apalagi yang programnya banyak banget, itu pasti saya jamin deh lupa, pasti lupa ya. Nah, makanya pembelajaran yang kemarin itu sangat-sangat guru terbaik untuk saat ini dan kedepannya, yang seperti tadi saya bilang ya, untuk KIS lansia Bapak. Seperti itu penjelasan dari saya, penjabaran sangat rinci sekali, dan prosesnya bagaimana dan caranya sudah saya jelaskan semua, ada detail-detailnya. Kalau nggak sependapat dengan saya, monggo silakan, terserah ya. Yang penting ini yang benar-benar sangat dibutuhkan rakyat saat ini, khususnya lansia, yang menyangkut program Bapak Gibran tadi. Terima kasih.